Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawada dari Prodi Akuntansi Syariah 1 semester 5 dengan NIM 6220220230002. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi terkait dengan regulasi dan dasar hukum perusahaan pembiayaan syariah. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai. Istilah pembiayaan memiliki makna dasar sebagai bentuk kepercayaan, yaitu keadaan di mana bank memberikan keyakinan kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh bank sebagai syohibul mal. Dana yang diberikan tersebut wajib dimanfaatkan secara benar, adil, serta disertai dengan perjanjian dan ketentuan yang jelas sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan bank syariah merupakan kegiatan penyediaan sejumlah dana oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Seperti yang pertama, mudharabah. Dasar hukum mudharabah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat berkat pada 3 transaksi: penjualan kredit, mudharabah, dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan. Dari sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang tadinya bekerja sebagai mudharib bagi Khadijah. Yang kedua adalah musyarakah. Beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang syirkah antara lain terdapat dalam Quran Surah Asy-Syahada ayat 24 dan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersyirkah selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Yang ketiga, murabahah. Landasan hukum utama prinsip murabahah bersumber dari pokok ajaran Islam, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Adapun landasan hadis yang mendasari transaksi murabahah adalah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2289, yaitu diriwayatkan dari Syahibul radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tidak tunai, mukaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan pembiayaan tentu memiliki sejumlah kewajiban tersendiri. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan pembiayaan tentu memiliki sejumlah kewajiban tersendiri. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang perkembangan dan penguatan sektor keuangan atau dikenal dengan Undang-Undang P2SK. Nah, dalam ruang lingkup fatwa DSN MUI mencangkup berbagai aspek dalam keuangan syariah. Pada sektor perbankan, beberapa fatwa penting antara lain Fatwa nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah, Fatwa nomor 7 tahun 2000 tentang mudharabah, Fatwa nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah, dan Fatwa nomor 9 tahun 2000 tentang ijarah. Adapun regulasi operasional perusahaan pembiayaan syariah berdasarkan Bank Sentral atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020.
Nah, itulah tadi materi terkait dengan regulasi dan dasar hukum perusahaan pembiayaan syariah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.